Hari ini apa kabar revitalisasi sungai Kota Banjarmasin khususnya di Jalan Ahmad Yani seperti apa sebagai mantan Satgas? Revitalisasi sungai itu seharusnya sudah dilakukan 10-20 tahun yang lalu, ya. Mengapa harus dilakukan lebih awal? Karena dari awal kita sudah mengetahui bahwa problem itu akan menjadi masalah ketika fungsi sungai itu tidak maksimal. Pertama memang kan kondisi lebar sungainya, kemudian dalamnya itu kan sudah tidak seperti dulu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam Ngopi Ngobrol Pinggiran Akhir Pekan, dialog yang digagas media online jejakrekam.com. Kali ini ngopi kita agak berbeda. Kali ini kita berada di Warkop Nusantara, Warung Kopi Nusantara di kilometer 5 Jalan Ahmad Yani Banjarmasin. Kali ini kita berada di luar dan tema kita hari ini juga sangat relevan kalau kita bicara Banjarmasin, bagaimana awal Januari 2021 lalu ketika banjir terjadi di Kalimantan Selatan di beberapa kabupaten termasuk misalnya di Kota Banjarmasin. Bahasan kita dalam ngopi kali ini di Warkop Nusantara soal apa kabar revitalisasi sungai di Kota Banjarmasin. Kita akan bahas itu lebih jauh. Sudah hadir dua orang narasumber kita. Yang pertama ada mantan anggota Satgas normalisasi sungai Kota Banjarmasin ketika itu, ada Bang Dr. Subhan Syarif. Assalamualaikum Bang Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah, ini luar biasa, kita di atas sungai. Di atas sungai. Jadi kita bicara revitalisasi sungai, kita udah di atas sungai. Persis di atas sungai. Ya, kemudian juga hadir pengamat tata kota dari Universitas Lampung Mangkurat, Bang Akbar Rahman. Assalamualaikum Bang Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bang Akbar, malam hari ini kita kali ini kita bicara di luar dalam suasana bagaimana Kota Banjarmasin malam hari di Warkop Nusantara. Kita akan bicara tentang apa kabar revitalisasi sungai di Kota Banjarmasin. Kalau kita kemudian mengingat banjir yang pernah terjadi di Banjarmasin salah satunya misalnya. Pertama saya ke Bang Subhan. Bang Subhan, ketika Januari 2021 publik kita Kalimantan Selatan termasuk Banjarmasin kan dikagetkan. Kita tidak pernah membayangkan Banjarmasin itu terendam banjir berminggu-minggu, termasuk di kawasan yang kita duduk hari ini nih, malam hari ini. Ya. Ini kan kawasan yang juga terendam ketika lumayan tinggi di daerah sini kan. Ketika itu kan ada wacana nih, bagaimana normalisasi sungai di Kota Banjarmasin, khususnya misalnya di kawasan Jalan Ahmad Yani. Belajar dari persoalan banjir ketika itu misalnya, ada dugaan misalnya sungai Banjarmasin di Woros Ayan ini yang tidak berfungsi lagi, sehingga air itu tidak mengalir, padahal diharapkan air kan cepat turun. Nah, kalau kita bicara dalam konteks itu misalnya, hari ini apa kabar revitalisasi sungai Kota Banjarmasin, khususnya di Jalan Ahmad Yani, seperti apa sebagai mantan Satgas? Ya seperti yang kita lihat saat ini, intinya kan tidak ada gerakan yang berarti sebenarnya. Nah tapi secara mendasar sebenarnya kan seperti ini. Pada saat kita Januari 2021 terkena musibah itu, maka salah satu yang kita cermati pada saat itu, daerah terbanyak sebenarnya yang terkena dampak itu di mana? Yang artinya yang airnya paling tinggi. Nah lalu pada saat itu ditemukanlah yang paling banyak terkena itu adalah daerah Banjar Timur. Nah kemudian kita bersama tim Satgas kita petakan lagi, ternyata setelah itu didapatkan titik-titik krusialnya di mana. Nah lalu begitu kita dapatkan titik krusialnya di mana, kita cari sebenarnya pada saat misalnya mau melakukan penanganan, hambatan masalahnya itu apa. Nah ternyata pada saat itu begitu misalnya relawan termasuk dari pemerintah kota mau melakukan pengalihan air, menyedot air, membuang ke daerah yang sungai-sungai. Nah ternyata pada saat itu diketahui bahwa banyak sungai Ayani ternyata tidak mampu untuk memfungsikan dirinya mengalirkan air ke Sungai Martapura. Begitu juga di sungai di Jalan Petran. Nah padahal kita lihat bahwa sungai ini sangat penting untuk melakukan pengalihan air dari yang merendam itu untuk dialirkan ke Sungai Martapura. Karena pada saat itu Sungai Martapura masih tidak terlalu tinggi juga pada saat itu, artinya masih bisa untuk dibuang ke sana sebenarnya. Nah karena pada saat kemarin tuh kami berkeliling
di sungainya di jalan belakang sini, Sungai Banjarindah itu tembus ke mana, ke Bumi Mas, sampai terakhirnya tembus ke daerah dekat SMA Ukhuwah. Ya. Nah di situ pada saat itu kita hitung bagaimana misalnya kecepatan air. Nah ternyata di situ normal-normal saja. Padahal di daerah sini limpah air luar biasa. Nah sebenarnya seandainya itu misalnya tidak ada tersumbat, maka tentu air itu akan ditarik menuju Sungai Martapura. Lalu dengan dasar itulah maka tim pada saat itu sepakat untuk melakukan pembenahan normalisasi di Sungai Ayani yang kita duduki saat ini dan juga di Sungai Petran. Tujuannya adalah Ayani itu akan menarik air yang ada di dalam-dalam, misalnya di daerah sini ada di Komplek Dharma Praja, kemudian di daerah Pramuka segala macam. Nah itu dibagi dua, ke Ayani ditarik, kemudian ditarik juga ke Jalan Petran. Jadi harapannya ketika dinormalisasi sungai di Ayani ini, maka air-air di dalam bisa masuk, kemudian nanti dia akan mengalir masuk ke sungai besar yang di belakang itu. Artinya nanti pada saat misalnya dia tidak mengalir lancar, penyedotan lebih mudah. Karena semuanya akan tertarik ke sungai si Ayani ini dulu, dari Ayani baru disedot ke sungai yang... Ketika itu misalnya identifikasi Satgas ketika air tidak mengalir di Sungai Ayani itu disebabkan apa, Bang? Apakah misalnya terjadi penyempitan atau karena pengendapan lumpur, atau misalnya kan seperti yang kita duduk posisi sekarang nih, misalnya kan banyak sungai yang kemudian itu tertutup misalnya. Kendalanya di mana? Pertama memang kan kondisi lebar sungainya, kemudian dalamnya itu kan sudah tidak seperti dulu lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kondisi furnitur jalan yang ada, jembatan-jembatan yang ada di sepanjang Jalan Ayani. Jadi kecenderungannya masif seperti yang kita duduki saat ini, kemudian rapat. Nah sehingga pada saat kita mau mengatasi pengerukan akibat dangkal tadi, mestinya kan begitu, seandainya ini walaupun sempit misalnya, seandainya jembatannya ini tidak serapat yang ada saat ini, maka pada saat itu untuk mengeruk segala macam lebih mudah. Nah lalu masalahnya begitu kita tahu masalah itu, maka muncullah pada saat itu ada bagian-bagian jembatan yang dianggap menghalangi sungai, menghalangi aliran sungai, maka itu dilakukan pembongkaran. Nah begitu di tim ini turun ke lapangan, ternyata hampir semuanya ini banyak yang sebenarnya hampir sejajar dengan muka air sungai. Jadi dasarnya bagian bawah jembatan itu sejajar dengan muka air sungai. Bang Subhan, kita stop dulu di situ. Nanti kita akan bahas. Tadi kan menarik nih soal teridentifikasi misalnya di jembatan yang kemudian menghambat. Kemudian oleh Satgas kan diberi tanda waktu itu, yang itu sebagian sudah dibongkar, sebagian akan dibongkar. Kemudian pemerintah akan membuat jembatan yang kemudian standar. Kita akan bahas itu nanti. Sekarang saya ke Bang Akbar. Bang Akbar, kalau kita melihat Sungai Ayani misalnya, terlepas dari peristiwa Januari 2021, saat ini saja misalnya ketika hujan itu cukup panjang, berjam-jam, ini kan kawasan Jalan Ahmad Yani ini sudah terendam nih, Bang. Kemudian turun ke Sungai Ayaninya juga lamban misalnya. Artinya betapa rawannya sesungguhnya kawasan Jalan Ahmad Yani dengan kondisi sungai yang ada sekarang. Ya, sangat rawan. Jadi menarik pembicaraan kita malam ini terkait revitalisasi sungai gitu ya. Seharusnya ini tidak terjadi lagi pembicaraan demikian, gitu ya. Makanya kita menanyakan apa kabar gitu. Karena revitalisasi sungai itu seharusnya sudah dilakukan 10-20 tahun yang lalu, ya. Kenapa harus dilakukan lebih awal? Karena dari awal kita sudah mengetahui bahwa problem itu akan menjadi masalah ketika fungsi sungai itu tidak maksimal. Makanya lahirlah kata normalisasi begitu kan. Ketika berbicara normalisasi berarti ada yang tidak normal. Tidak normal adalah fungsinya kan. Nah, lalu kita berbicara, ada 3 hal sebenarnya pembicaraan tentang sungai itu. Yang pertama kuantitasnya, kemudian kuantitas, kemudian kapasitas dan kualitas. Nah, bagaimana kuantitas sungai itu semakin hari semakin berkurang? Ya. Jumlahnya berkurang, kemudian dimensinya, ya kan? Sadar atau tidak, itu terus terjadi di kota kita. Kemudian kualitas sungainya semakin hari semakin banyak sampah yang mengalir ke sungai, kemudian ada endapan, itu juga menghambat. Nah, lalu kemudian mempengaruhi kapasitas sungai itu, ya, volume tampungan airnya semakin berkurang. Lalu kemudian air yang tadi seharusnya terwadahi di sungai itu tidak mencukupi lagi, maka semakin hari
muka air itu semakin tinggi sampai menggenangi jalan ketika curah hujan sangat tinggi begitu kan. Nah, ini yang kita lalai, ada 3 hal tadi ya. Jadi saya ulang, kuantitas, kualitas, dan kapasitas dari kondisi sungai kita. Lalu kemudian wacana ini seolah-olah tidak ada tindak lanjut. Ya, tidak ada tindak lanjut, bahkan hanya sekedar pernah kita bahas minggu sebelumnya gitu kan, kita gagap ketika hal ini terjadi kan. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya mengecewakan kita bersama. Kita malam ini duduk di atas sungai, kemudian sebenarnya ini juga berdampak juga bahwa kualitas sungai kita terganggu sebenarnya kan. Kenapa bisa terganggu? Karena sungai kita tadinya yang berfungsi untuk menyimpan volume air, karena kita tutup permukaannya dengan beton, kemudian perkerasan, yang tadinya air itu bisa langsung mengalir ke sungai, itu mengalir ke sungai ke jalan dulu, ya kan? Lalu kemudian sumbatan-sumbatan yang terjadi di jalan yang mengalirkan ke sungai terhambat, lalu alirannya menghambat. Apalagi sungainya sendiri tadi banyak endapan dan seterusnya, sehingga kualitasnya sangat rendah. Nah, maka kemudian kita akan bertanya, bagaimana progres normalisasi sungai kita? Apakah ini kita biarkan saja begitu? Hanya menunggu menunggu anggaran yang IPA bantuan itu 1 triliun ya, gitu 1 triliun. Maka sampai 5 triliun ya, tahapan utangnya itu luar biasa. Jangan sampailah begitu. Artinya kalaupun kita sekarang tidak punya anggaran, setidaknya kita bisa menggerakkan potensi yang lain yang ada di kota kita, gitu kan? Ajak masyarakat untuk mencoba secara mandiri membersih lingkungannya, agar nanti kalau ada curah hujan tinggi, ada air itu bisa mudah mengalir ke sungai hingga ke induk sungainya begitu. Itu yang harus kita lakukan. Kalau melihat misalnya kan di beberapa tidak jauh dari tempat kita sini, misalnya dekat PLN, itu kan ada jembatan yang kemudian dibangun oleh pemerintah Kota Banjarmasin yang katanya kan sudah standar tuh, Bang Akbar. Setidaknya kan itu sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin saat ini kan? Iya, itu sebuah upaya, cuma signifikansi efeknya itu sangat rendah begitu ya. Kita hanya masih berpikir transportasi darat sebenarnya ya. Kita belum berpikir bagaimana kondisi sungainya. Bagaimana akses kita untuk membersih sungai misalkan? Ya. Ini kan terhambat. Kita membangun jalur pedestrian yang lebar, kemudian perkerasan. Kalau itu untuk menaikkan angkutan berat untuk melakukan pengerukan atau pembersihan sungai kan terhambat. Iya. Nanti jalur pedestriannya rusak, Pak. Ini kita tidak pikirkan sebelumnya. Ketika kita mendesain jalur pedestrian. Kalau kita pikirkan sungai kita ketika membuat jalur pedestrian, setidaknya ada jalur-jalur khusus yang sudah dipertimbangkan dari awal untuk memelihara sungai kita. Ini kan tidak. Ya, jadi kan? saat ini, Bang Akbar sebentar misalnya. Saat ini yang Bang Akbar lihat tidak ada program sistematis yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin pasca Januari 2021 itu. Iya betul. Bukan hanya pasca 2021, sebelum-sebelumnya juga demikian gitu ya. Kita tidak pernah berpikir tentang sungai. Yang kita pikirkan adalah daratan gitu ya, transportasi daratnya yang kita utamakan. Sungai kita lupakan. Padahal kita tinggal di wilayah yang katanya 1000 sungai kan? Nah, ini kan aneh kan? Seharusnya semua aspek pembangunan, semua aspek perencanaan, proyek-proyek itu selalu berpikiran bagaimana kondisi sungai kita, bagaimana kita tanggap terhadap sungai kita. Nah, ini tidak ada. Jadi sampai hari ini Bang Akbar tidak melihat ke arah sana. Tidak terlihat jelas bagaimana mempertimbangkan ketika kita membangun jalan, ketika membuat jembatan, itu perhatikan bagaimana kondisi sungai kita, bagaimana kita cara memelihara sungai kita, akses kita turun ke sungai saja ditutup. Iya. Dibatasi ya, dibatasi. Padahal kita warga masyarakat yang kehidupan sehariannya itu dari dulu zaman nenek kita sungai. Pernah tidak kita melihat ada jalur pedestrian, kemudian dari jalur pedestrian itu dibuat tangga hanya untuk akses ke sungai? Tidak ada. Apalagi kalau kita ingin menghidupkan sungai misalkan, itu tidak akan pernah terjadi kalau aksesnya saja ditutup. Itu catatan penting. Sekarang saya ke Bang Subhan lagi, Bang. Ketika itu yang apa rekomendasi atau yang digagas
oleh Satgas yang kemudian disampaikan kepada pemerintah Kota Banjarmasin, konsep kita ke depan nih untuk menata Jalan Ahmad Yani itu harusnya seperti apa agar lagi-lagi nih tadi yang sampaikan Bang Akbar misalnya, kita kan ingin ada program yang dia terencana misalnya setelah lah misalnya sejak Januari 2021 itu bagaimana kemudian kita punya konsep yang jelas ke depan agar jangan sampai terjadi banjir, ataupun kalau terjadi banjir Sungai Ayan ini betul-betul sudah siap gitu loh Bang. Jadi kan kalau kita melihat dari persoalan banjir dulu ya, intinya kan kita persoalan banjir, sebenarnya ada beberapa rekomendasi. Jadi yang pertama tuh rekomendasinya itu adalah semua sungai dilakukan normalisasi dan revitalisasi. Semua sungai yang ada di Kota Banjarmasin. Tapi pada saat karena kemarin itu kita melihat parahnya itu yang diserbu dadakan itu adalah Banjar Timur, maka pada saat itu Sungai Ayani dan Petran menjadi fokusnya. Nah itu yang pertama tadi, normalisasi dan revitalisasi sungai. Kemudian yang kedua, membuat sistem memperbanyak area-area resapan. Jadi setiap di kawasan zonasi yang kita anggap rawan itu akan dibuat area, diusulkan supaya dipersiapkan area-area resapan. Nah bisa mungkin melalui misalnya embung-embung buatan segala macam. Kemudian yang berikutnya, Ayani dan Petran itu akan menjadi model kanalisasi. Nah, sehingga nanti di ujungnya disiapkan pintu air sekaligus pompanisasi yang berhubungan langsung ke sungai-sungai besar. Sehingga pada saat misalnya curah hujan tinggi, pada saat misalnya katakanlah limpahan air seperti Januari yang lalu, maka itu walaupun tergenang, dia akan cepat bisa dibuang ke luar, ke sungai-sungai yang lebih besar. Nah, sehingga pada saat itulah kita akan punya kemampuan untuk menanggulangi kalau serangan seperti yang lalu muncul lagi. Termasuk misalnya pada saat air hujan curahnya tinggi. Nah sehingga dengan dasar itu sungai akan mampu untuk menyalurkan air, jalan air pada saat dia menuju ke rumah besarnya di sungai-sungai yang besar. Nah tapi memang yang jadi kendala kita ini, ya saya sebagai dulu pernah di dalam tim itu, ya jujur saja kan saat ini kan sebenarnya merasa prihatin gitu. Kenapa langkah-langkah yang sebenarnya sangat bagus itu tidak terlihat lagi realisasinya. Misalnya seperti ini, di Jalan Ayani ini sebenarnya begitu banyak yang diberi tanda dulu, dan ada sebagian yang sudah dilakukan pembongkaran. Dan pada saat kita melakukan itu tadi yang disampaikan Pak Bar, sebenarnya masyarakat ini sangat antusias untuk terlibat. Misalnya seperti ini, kita beberapa orang yang kita temui yang pemilik di Jalan Ayani ini, mereka menyatakan siap untuk membongkar bangunannya. Nah, artinya siap untuk mendukung program pemerintah dalam hal mengatasi persoalan kalau nanti terjadi banjir yang seperti kemarin itu tadi. Makanya mereka sukarela. Silakan bongkar. Cuma sayangnya tindak lanjut dari yang di partisipasi masyarakat yang sudah bagus ini tidak dilanjutkan. Nah mestinya kan oke, misalnya timnya ini sudah bubar misalnya. Nah mestinya pemerintah kota bisa melanjutkan melakukan pendekatan kepada semua yang ada di Jalan Ayani ini. Seperti apa? Misalnya tadi kita jembatan itu perlu diatur. Bagaimana misalnya ketinggiannya, bagaimana yang paling penting nanti bisa dipelihara dengan mudah. Nah sehingga dengan dasar itu kalau terjadi endapan segala macam, ada cara untuk melakukan perbaikan. Tapi kalau seperti yang ada saat ini, kemarin itu kan yang bisa hanya yang besar. Kalau ada jalur sungai yang lebar, kemudian tidak terhalang jembatan, di situ yang bisa digali diperdalam. Tapi kalau yang seperti betonisasi ini kerepotan, tidak bisa. Nah kemudian yang berikutnya adalah kita membuatlah rekomendasi setiap jembatan itu tidak boleh dibuat masif dan tidak boleh ada tiang di tengah. Jadi dia harus bebas tiang. Nah kecuali kalau dia memang melebihi misalnya lebarnya tuh sangat jauh sampai 20 meter, bolehlah. Tapi kuncinya tidak boleh masif. Nah kemudian pada saat itu lalu adalah yang prototipe yang dibuat itu, ketinggian diatur. Kalau misalnya yang kayu diatur bisa dilihat di Jalan Petran ada yang dari ulin. Nah kalau di sini ada yang dari beton, dan bahkan ada masyarakat di sini yang membuat dia langsung tinggi, begitu diperintahkan buat mereka membuat tinggi. Nah cuma yang kita prihatin itu ya tadi kembali ke persoalan ada yang dibongkar,
kemudian tidak ada tindak lanjutnya berikutnya, tentu ini kan sebenarnya membuat masyarakat itu menjadi Merasa tidak adil. diberlakukan tidak adil. Lalu mereka nanti suatu saat kalau dilakukan pembenahan, kita khawatir sebenarnya mereka akan menjadi tidak turut berpartisipasi. Mereka bisa saja muncul a priori bahwa, oh dulu aja nggak pernah selesai katanya kan. Kami udah dibongkar tapi ternyata yang lainnya tidak. Nah ini kan sebuah persoalan baru lagi. Saya kembali ke Bang Akbar, soal konsistensi pemerintah, soal bagaimana konsep misalnya. Tadi kan menarik nih, kan Satgas sudah menyampaikan kepada pemerintah Kota Banjarmasin, tapi tindak lanjutnya tidak ada. Termasuk program tadi disampaikan Bang Akbar misalnya. Sementara kan harusnya ini bisa terus berlanjut misalnya, agar lagi-lagi kita yang tadi bilang Bang Akbar, kita tidak gagap, kita tidak kaget ketika banjir itu kembali terulang, atau ketika hujan beberapa jam saja, masyarakat kemudian baru sadar lagi, oh banjir ternyata masih menghantui kita gitu. Betul. Jadi dari sini kan kita bisa menemukan nih dua permasalahan utama. Yang pertama adalah inkonsistensi, jadi tidak konsisten. Kemudian misorientasi, jadi orientasi yang tidak jelas dalam konsep pembangunan. Dua ini sebenarnya yang menjadi permasalahan yang sedang kita hadapi dalam mengelola sungai kita. Ya. Nah, lalu upayanya adalah bagaimana kita kembali berorientasi sungai. Segala sesuatunya kita pikirkan sungai, gitu ya. Segala sesuatunya kita pikirkan sungai. Orientasi kita kembali ke sungai, karena nenek moyang kita juga di Banjarmasin ini semua orientasinya awalnya di sungai, karena memang itu adalah kearifan lokal di wilayah gambut, gitu kan. Kita harus kembalikan orientasinya ke sungai. Nah, lalu ditopang dengan konsistensi. Jangan hanya sekedar jembatan dibuat, tapi setelah jembatan ditinggikan, sungainya tetap saja dangkal, tidak ada gunanya. Hanya mempermudah akses transportasi saja untuk melewati jembatan kan, agar tidak tergenang. Tapi sungainya sendiri belum tersentuh. Sementara problem kita ada di sungainya. Problem utamanya di sungai. Yang tadi saya katakan ada 3 hal itu: kapasitas, kualitas, dan kuantitasnya. Ya kan? Sungai kita semakin hari kuantitasnya semakin berkurang, dimensi, jumlah, ya kan? Kemudian kualitasnya, pengendapan. Ada loh Pak Akbar, sungai itu yang tulisannya di pelangnya 0 sampai 7 meter. Bayangin sungai ada nggak 0 meter? Jadi dari pelang menunjukkan itu aja udah menunjukkan bahwa tidak mengerti. Malah masa sungai menaruh angka 0 sampai 7 meter. Lah 0 ini kan ada sungainya lagi. Jangankan sungai, Dan itu ada. ada. Coba dilihat lingkungannya. Jadi aneh, temuan yang aneh begitu ya. Seharusnya kalau kita berkaca, kita sebagai kota sungai, orang-orang tuh belajar ke kita. Iya, mesti. Tapi malah kita kekonyolan kita ditampilkan begitu kan. Jadi kan sesuatu yang memalukan begitu. Bang Akbar, kalau melihat kota Banjarmasin dengan segala persoalannya, dengan segala beban kotanya di Jalan Ahmad Yani ini kan luar biasa. Kondisi jalan kita yang ada, kemudian bangunan yang sudah ada misalnya, kemudian belum lagi memakan sungai misalnya. Sesungguhnya masih mungkin nggak sih kita tata sebenarnya? Berat menatanya sebenarnya, tapi memang harus kita lakukan penataan itu. Karena berkaca dari banjir 2021 kemarin itu sebenarnya sisi Ayani ini hanya satu sisi yang terendam lama, ya kan? Sementara sisi yang lainnya tidak. Iya, betul. Ini kan bisa kita simpulkan bahwa permasalahannya itu adalah mengalirkan air yang tidak seimbang, ya kan? Ada volume air yang besar dari hulu, kemudian ketika dia meluap ke area permukiman sampai ke sisi kanal Ayani begitu. Ketika kanal Ayani ini tidak bisa membagi ke kanal sebelahnya, disitulah tersumbat. Artinya apa? Kita seharusnya memikirkan bagaimana sumbatan atau aliran air antara sisi kiri dan kanan Ayani itu bisa lebih banyak, kemudian bisa berfungsi maksimal untuk mengalirkan air. Ya, itu satu dulu. Jadi jalan Ayani ini kan hanya beberapa titik saja nih sepanjang, anggap saja 6 km ini, hanya beberapa jembatan yang ada bisa mengalirkan ke sisi kanan kiri kanalnya. Nah, itu satu persoalan. Kemudian persoalan lainnya adalah ujung dari kanal Ayani ini jatuhnya di mana? Kan tidak ada yang langsung Harusnya di Martapura ya. Sungai Martapura. Sementara di kilometer 1 itu kan terputus. Nah, itulah menyebabkan
lalu kemudian di area yang kita tempati hari ini itu berguna karena dia bingung mau kemana ngalir airnya itu. Tidak ada. Akhirnya tidur di sini dia. Dia berhenti di sini. Bang Akbar, soal pengawasan di pemerintah Kota Banjarmasin kan ada dinas nih yang kemudian misalnya oke, secara tidak langsung memang tidak ada lagi misalnya dinas yang khusus menangani sungai saat ini misalnya. Tetapi setidaknya misalnya nih, bagaimana pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin ketika misalnya ini kan banyak bangunan yang kemudian menutup sungai, kemudian ini kan terkesan dibiarkan misalnya. Ketika ada masalah baru ribut gitu. Betul. Yang menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Suban terkait ketika ada upaya untuk normalisasi di Sungai Ayani ini kan terbukti masyarakatnya sangat antusias dan juga sangat kooperatif gitu ya. Nah ini kan sesuatu yang sebenarnya potensi yang saya katakan di awal tadi bahwa masyarakat kita itu sebenarnya kalau diajak itu pasti mau membantu, apalagi orang timur ini terkenal kan itu suka gotong royong, saling membantu. Ini kok nggak dimanfaatkan gitu. Apalagi kalau tadi kita tidak memberi contoh yang baik ya. Ada yang sudah membantu, kemudian ada yang tidak. Dia kan nanti akan mencoba membandingkan, gitu ya. Saya sudah memperbaiki jembatan, sementara yang lain dibiarkan. Nah, ini akan menurunkan semangat tadi. Dan itu adalah contoh yang tidak baik sebenarnya. Jadi, ini penyebabnya apa? Inkonsisten tadi. Inkonsisten kita untuk melaksanakan program itu. Nah, saya tidak tahu permasalahannya di anggaran atau apa gitu ya. Tapi, kalau memang permasalahannya anggaran, terbuka sajalah. Ajak potensi masyarakat kita tadi. Katakan kepada masyarakat, ini adalah alat vital kita, kebutuhan utama kita, infrastruktur utama kita yang harus kita benahi, dan itu tidak bisa menunggu waktu yang lama. Harus segera dilakukan. Mari kita bersama-sama perbaikinya. Insya Allah masyarakat kita akan antusias untuk bantu. Artinya betapa ruginya kita kalau kemudian banjir, ketika nanti banjir terjadi lagi, terulang lagi di Banjarmasin. Masalah yang sama. Sekarang saya ke Bang Subhan. Bang, kalau kita bicara inkonsistensi misalnya, kan kalau kita bicara banjir di Ayani ini kan tidak hanya sampai Banjarmasin, tapi kan sampai ke Kabupaten Banjar, sampai ke kilometer 17 sana. Nah, bicara inkonsistensi kan juga kita lihat nih, masih ingat publik soal banjir, misalnya di Banjarmasin sampai ke Kabupaten Banjar, dan bahkan Kabupaten Banjar kan beberapa daerah parah nih. Tapi sungai di daerah Kabupaten Banjar di samping Jalan Ahmad Yani itu malah ditimpa dengan pipa PDAM yang besar itu. Artinya kan lagi-lagi pemerintah kita ini serius nggak sih menangani soal banjir, soal bagaimana kita mempertahankan fungsi sungai dan segala macamnya. Sementara sungai itu kan ketika ditimpa dengan pipa, dia akan mengurangi volume air yang ada di sungai kan. Nah itulah yang menjadi keprihatinan kita. Jadi kita sebenarnya sudah kebingungan sebenarnya melihat model yang dilakukan oleh pemerintah kita ini, pemerintah kota terkhusus, melihat mereka kadang-kadang ini kan retorikanya kan luar biasa nih, menyatakan bahwa sungai ini sesuatu, bahkan di dalam visinya Kota Banjarmasin, sungai itu kan bagian penting di samping perdagangan jasa gitu kan. Nah jadi bahkan dulu pernah di hari jadi kota menjadi sungai terindah. Masih ingat kan? Jadi judulnya tema Banjarmasin Sungai Terindah. Itu hanya sebatas misalnya retorika aja. Nah tapi kita kembali ke Ayani ini ya, karena Ayani ini kan sebenarnya gerbang masuk kita ya untuk menuju Kota Banjarmasin. Nah kemarin begitu kita misalnya melakukan identifikasi, kemudian kita menghitung biaya satu jembatan itu kalau ditinggikan. Nah ternyata hitungannya itu luar biasa sebenarnya, biaya yang kita perlukan untuk memperbaiki, meninggikan jembatan itu. Berapa kemarin? Jadi kalau satu jembatan yang misalnya dibuat pemerintah itu paling tidak 200 sampai 300 juta. Nah bayangkan kalau misalnya satu blok ruko ini, maka akan luar biasa kan. Nah lalu akhirnya saya mengusulkan memang agak sedikit agak di inilah. Jadi saya usulkan pada saat sudahlah ini hilangkan dia sungai tepi jalan kiri kanannya, kita pindah kita jadikan sudah ini tempat parkir segala macam, sungainya pindah ke tengah jadi kanalisasi. Nah karena hasil hitungan saya pada saat itu lebih murah melakukan pembuatan kanalisasi di tengah dibandingkan misalnya membongkar yang ada ini, kemudian membuat jembatan segala macam, dan kemudian pengaturan pipa-pipa segala macam yang tadi disampaikan itu akan menjadi biaya besar juga, karena mereka kan harus mengalihkan pipa itu. Nah pada saat mengalihkan pipa yang besar itu berapa biaya yang harus disiapkan.
Nah, lalu pada saat itulah kita usulkan, sudah pemerintah kota fokus buat master roadmap-nya, pindah saja di tengah ini menjadi sungai. Jadi di tengah median jalan itu kita jadikan sungai, misalnya kita rata-rata aja 6 sampai 8 meter lah, kanalisasi lah. Nah, kemudian buatlah di situ mulai dari batas kota sampai langsung ke Sungai Martapura. Ujungnya dibuat pintu air dan pompanisasi. Dan itu lebih mungkin. Dan itu sangat mungkin kalau misalnya kita kuncinya tadi kan konsistensi, kemudian punya program berkesinambungan dan bisa melakukan pencarian misalnya tanda kutip berdukungan dana. Karena saya yakin kalau misalnya persoalan lingkungan ini kan banyak lembaga-lembaga bantuan yang bisa memberikan dana segala macam. Nah, tinggal sekarang kita perlu membuat roadmap mengenai itu tadi. Nah, karena apa? Sebenarnya kan seperti ini. Misalnya saya nih punya toko di sini, kan problem Ayane ini kan pertama parkir. Ya. Coba kalau kita mau parkir. Nah, parkir. Nah, sangat susah lah kalau mencari parkir di sini. Yang kedua kan persoalan ini yang tadi jalannya sudah dibeton masif, kan ujung Ayane ini kan ujungnya ini kan dulu perkerasan beton, sehingga air itu begitu hujan dia nggak bisa masuk ke dalam resapan tanah, tapi dia menjadi seperti genangan menampung itu. Nah, kebetulan yang disampaikan Pak Akbar tadi, untuk dia masuk ke sungai susah akhirnya karena semuanya sudah tertanggul oleh trotoar yang pedestrian ini. Nah, sehingga dia lambat turun ke dasar yang ada di sungai. Nah, kemudian sisi lain sungai kita ini dapannya tinggi, sehingga dia pada saat hujan itu dia cepat sekali naik, kadangkala posisinya sejajar dengan muka jalan. Jadi yang menahan tidak mungkin bisa turun. Nah, lalu dengan dasar itulah maka sudah kita konsepsi usulan ke saya pribadi kemarin, sudahlah ini dihabisi saja, semuanya dijadikan jalan, dibikin daratan, nanti paling utilitas diatur lagi di sini. Sistem misalnya kita menggunakan sub untuk aliran listrik segala macam dibuat di bawah khusus, sehingga tidak ada lagi seperti semeraut sekarang ini. Nah, tengah itulah yang kita gunakan untuk penanggulangan air. Nah, pada saat air ini hujan segala macam maka akan disedot ke tengah. Nah, jadi di sini kita hanya membuat drainase saja, drainase antara. Pada saat itu semuanya nanti akan tersedot dibuang ke tengah situ. Oke, sekarang terakhir saya ke Bang Akbar. Bang Akbar, menarik sampaikan Bang Subhan misalnya, tawarannya tadi seperti itu misalnya. Artinya lagi-lagi kalau kita bicara Banjarmasin ke depan, kan kalau kita biarkan seperti ini saja misalnya, tidak ada program tidak ada kebijakan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah kota, maka persoalan banjir, persoalan genangan itu pasti akan selalu terjadi. Sementara kemudian Banjarmasin memandang sungai itu hanya sekedar misalnya dari sisi turismenya aja, Sungai Martapura yang ditata dibenahi, tetapi kemudian sungai-sungai lain tidak berfungsi, tetap akan menjadi masalah. Iya, akan jadi masalah. Makanya saya katakan di awal tadi bahwa ketika menata kota di kota Banjarmasin ini berat. Ya kan, berat. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Subhan itu satu gagasan gitu ya. Meskipun itu akan menjadi spektakuler begitu, sesuatu yang radikal gitu ya, untuk memindah sungai gitu. Tapi memang konsep untuk menjaga sungai itu adalah sungai itu bukan di tepi jalan, tapi dia di antara jalan. Ya. Yang di tempat kita kan tidak, dia di tepi jalan. Kemudian dari jalan dengan bangunan itu ada akses, maka dia menutup. Tapi ketika sungai itu berada di tengah, seperti konsepnya Pak Subhan tadi, dia akan terjaga. Nah, itu satu konsep yang bisa kita kerjakan. Tentu ini juga ada hitung-hitungannya kan. Nah, ini perlu menarik apa yang digagaskan oleh Pak Subhan tadi. Ya. Karena memang konsep di mana-mana saya perhatikan di kota-kota yang sudah maju gitu, sungai itu selalu diapit oleh jalan. Ya, bukan jalan diapit oleh sungai. Tempat kita kan terbalik. Lagian kalau perahu di tengah kan lumayan ya, bisa dilihat ya. Iya kan? Dan itu bisa saling support gitu ya. Jadi jalur transportasi sungainya yang muncul. Jadi kalau macet bisa lewat. Nah, itu akan terjaga lebarnya misalnya. Kalau kita yang sekarang kan misalnya di sini nih, kita duduk misalnya 4 meter. Tapi nanti di ujung sana tinggal 1 meter atau bahkan setengah meter. Betul. Nah, itu makanya ini menarik, bisa kita kembangkan konsep yang demikian.
tentu kita harus berhitung banyak gitu ya. Ada faktor faktor yang berpengaruh banyak sekali gitu loh. Nah, karena memang berat tadi. Kalau ini kita pertahankan, sungai yang kita duduki hari ini, kita tetap jadi kanal. Kalau kita ingin menjaganya, maka ini harus dibongkar, ya kan? Karena untuk menjaga tadi kualitas, kuantitas, dan kapasitas airnya, sungai ini harus terbuka, ya kan? Nah, mau tidak warga memberikan halaman rumahnya jadi jalan? Ya, nah, itu yang jadi masalah. Ini kan jadi problem. Ya. Ketika itu disentuh oleh pemerintah, maka akan banyak tadi ganti untung yang akan dilakukan oleh pemerintah, tentu lebih mahal. Maka lebih gampang memang tadi ketika jalan pemerintah yang diambil tapi volumenya kita buat besar, seperti yang ditawarkan oleh Pak Subhan tadi, ya. Nah, tentu akan penataan yang berat. Tapi itulah memang permasalahan kita selama ini. Kenapa penataan sungai itu menjadi berat hari ini? Karena kita lama membiarkannya. Sudah numpuk ya, numpuk sedemikian banyak. Dan untuk keluar dari itu kita harus memiliki effort yang besar. Jadi upaya yang besar untuk melawannya begitu, mencarikan solusinya. Tidak bisa yang biasa-biasa. Ya. Artinya kemudian kita sepakat harus ada harus ada tindakan, harus ada konsep yang dibuat oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Kalau kita bicara konteks Banjarmasin, kalau tidak ingin peristiwa banjir atau peristiwa calap, rendaman dan segala macam itu terjadi lagi. Karena kalau kita biarkan pasti akan terulang. Akan terulang. Makanya upaya besar itu harus betul-betul direalisasikan lah. Jangan melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja. Karena permasalahan itu sangat berat. Permasalahan luar biasa ya, menanganinya harus luar biasa ya. Harus luar biasa juga energi yang kita keluarkan gitu. Oke, Bang Subhan, tidak bisa Banjarmasin ini dibiarkan apa adanya. Pemimpin hanya sekedar berganti kepemimpinan tanpa ada konsep yang jelas dan tegas soal bagaimana menata salah satunya sungai. Kalau tidak, maka kemudian kita akan kembali dihadapkan pada persoalan yang sama. Artinya kemudian ini menjadi catatan penting, menjadi tugas berat bagaimana kepala daerah Kota Banjarmasin. Ya, yang jelas kan yang sampai saat ini ya. Kita ini kan penyakitnya sebenarnya semuanya udah tahu. Pak Akbar sudah sampaikan dan yang lain sudah sampaikan. Tapi racikan obatnya ini sampai sekarang belum ada. Nah, mestinya kan paling tidak kalau obatnya belum ada, racikan untuk mencampur obatnya ada. Maksudnya seperti ini, coba cari di pemerintah kota itu, ada nggak roadmap mengenai persoalan revitalisasi dan normalisasi sungai di seluruh yang ada di Kota Banjarmasin. Itu yang pertama, ada nggak itu? Nah, saya yakin tidak ada, karena sampai sekarang saya tidak pernah, dan mungkin Pak Akbar bisa tahu juga, belum pernah kita melihat bendanya seperti apa. Belum ada. Kita punya master plan sungai. Yang ada misalnya penataan bantaran Sungai Martapura. Ya, itu pun kan judulnya dulu apa? Normalisasi, revitalisasi, tapi yang didandanin malahan adalah siringnya ditata, bantarannya dibangun menara pandang dan sebagainya. Nah, akhirnya itu nanti suatu saat mesti jadi masalah. Bang Subhan, kan dengan penataan bantaran sungai yang ada sepanjang Sungai Martapura, misalnya Siring Tendean, kemudian sekarang lanjut ke Sungai Baru misalnya, itu kan juga berbiaya mahal kan? Iya, itulah. Kalau kemudian sedikit anggaran itu kita alihkan untuk sungai-sungai kecil, yang kemudian dia bisa berfungsi dengan baik. Nah, itu yang sebenarnya sejak dulu puluhan tahun yang lalu kita usulkan. Jangan hanya mendandani di kawasan yang etalase kota aja, itu mereka menganggap memang kan ini kan ingin menampilkan sisi kota sungai itu supaya terlihat lah di situ. Jadi dengan di situ orang terfokus bahwa Sungai Banjarmasin ini luar biasa karena melihat di situnya. Di situ. Padahal kan keunikan Banjarmasin itu kan bukan terletak di situnya, tapi sungai kecil dan menengah yang membelah kotanya. Nah, sehingga pada saat itu sebenarnya Sungai Pekapuran, Sungai Kelayan, kemudian sungai apa nih? Sungai Guring, Sungai Limau, dan Sungai Perjalan Pramuka. Itu sebenarnya kalau dia misalnya terkoneksi ke Jalan Ayani, kan kalau Ayani ini Sungai Guring kan, yang di belakang HBI, itu kan tembusnya sampai ke Pekapuran. Bayangkan kalau itu semuanya tembus dan itu terjaga dan bisa dilalui aktivitas perahu dan transportasi sungai, begitu juga anak-anak mandi di sungai, itu akan luar biasa uniknya. Tapi kan dalam perspektif politik itu kan tidak terlalu seksi, Bang Subhan. Ya, orang tidak melihat
Tapi kalau Sungai Martapura yang ditata, orang banyak datang ke sana gitu kan. Makanya kan problem kita banyak, mohon maaf, pemimpin-pemimpin di kita nih banyak yang asik hanya itu tadi, hanya menampilkan bahwa oh mereka mencitrakan seperti ini, berhasil sungai di Banjarmasin sudah seperti ini. Padahal begitu kita bicara fungsi sungai dalam arti sebenarnya, maka yang dilakukan itu tidak ada artinya begitu Januari 2021 membuktikan Banjarmasin menjadi daerah resapan air. Padahal alam Banjarmasin itu sebenarnya dia sudah melakukan semacam proteksi. Jadi alamnya tuh dulunya diolah mampu memproteksi bila terjadi serangan seperti itu. Dengan adanya sungai-sungai yang membelah itu tadi, ditambah dengan dibuatnya kanalisasi oleh Belanda dulu. Jadi sebenarnya semuanya sudah diperhitungkan. Cuma ya itulah kita. Ketidakarifan kita yang kemudian membuat sungai-sungai yang ada menjadi tidak berfungsi lagi. Iya. Ya itulah. Jadi kan ke depan itu sebenarnya saya pernah menulis yang kita perlukan itu sebenarnya wali kota sungai. Yang kita perlukan jadi wali kota yang men-stressing persoalan sungai ini menjadi bagian penting dan wajib untuk mereka format pada saat nanti ke depan melakukan misalnya visi misinya seperti apa. Jadi tidak hanya sekedar itu sebaca wacana, kemudian kadang-kala lebih banyak retorikanya saja. Makanya saya bilang kan tagline dulu kan, hari jadi itu kota sungai terindah. Iya. Lah ini kan luar biasa sebenarnya kalau dari itunya. Tapi begitu kita masuk ke faktanya, ternyata 2021 kita keteteran oleh serangan air itu tadi. Artinya betapa kemudian kita tidak siap di situ. Nah, tidak siap dan parahnya deh. Ternyata perlakuan kita setelah 2021 mendapat musibah luar biasa yang belum pernah terjadi dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia ini ada. Banjarmasin terkena seperti itu. Ternyata perlakuan mengatasinya biasa-biasa saja. Padahal harusnya mengatasi ini harus dengan model yang luar biasa. Jadi ya semua tenaga, pikiran, langkah kerja segala macam harus kita lakukan untuk sungai. Karena kita sudah mengalami hal yang di 2021 dan tidak menutup kemungkinan di berikutnya akan terjadi lagi. Kita memang tidak mendaki, tapi pengalaman menyatakan bahwa kasus-kasus banjir itu dalam kurun waktu tertentu dia akan datang lagi. Misal contoh Barabai, kemudian Banjarbaru, Kabupaten Banjar itu kan rutin mereka kan. Nah, pelihari. Jadi setiap tahun begitu curah hujan tinggi di atas sana turunlah dia. Nah, khawatirnya nanti suatu saat kita nggak mendaki ya. Tapi iklim ini kan sudah menunjukkan bahwa mereka sudah tidak bisa ditebak lagi dan tidak bersahabat lagi tanda kutip dengan ini kan. Tambah diperparah dengan lingkungan kita. Tambah diperparah dengan lingkungan masih buruk segala kerusakan dan lain sebagainya. Nah, ini kan artinya kita mestinya waspada bahwa ke depan akan bisa saja terjadi lagi seperti itu. Nah, sehingga tindakan Kota Banjarmasin agar dia tidak menjadi daerah resapan air seperti lalu perlu langkah yang juga sangat luar biasa. Sangat luar biasa, Ya. Bang Akbar. Artinya kemudian tidak bisa kata Bang Subhan hanya dengan cara-cara biasa menata dan mengelola Kota Banjarmasin. Tidak bisa kemudian misalnya kita hanya ribut soal ketika ibu kota provinsi pindah dari Banjarmasin ke Banjarbaru, tapi kita abai soal bagaimana menata kota ini. Seolah-olah kota ini kan kita biarkan apa adanya, pemimpin berganti pemimpin, ya sudah misalnya. Seolah-olah banjir yang terjadi itu hanya menjadi sebuah takdir yang kemudian ya udah kita terima dengan pasrah gitu. Iya. Jadi ini kan memperlihatkan bahwa seolah-olah Banjarmasin ini mau kita tenggelamkan. Mau kita tenggelamkan gitu ya. Tidak ada roadmap yang jelas, ya apalagi kita berbicara master plan sungai kan tidak ada sih. Padahal kita kota 1000 sungai, ya itu tadi misorientasi pemimpin kita itu juga tidak memiliki konseptual terhadap sungainya. Bagaimana sih mau kita tata sungai kita ke depannya, tidak ada yang jelas. Ya. Ya, oke, baik. Terima kasih Bang Akbar, Bang Subhan. Artinya kita berharap ke depan bagaimana kemudian pemerintah Kota Banjarmasin punya gagasan, punya konsep bagaimana kemudian menata. Kalau soal revitalisasi Sungai Banjarmasin misalnya, Sungai Jalan Ahmad Yani, kita berharap sesuai dengan tema kita malam hari ini, apa kabar revitalisasi Sungai Ahmad Yani, kita akan tunggu bagaimana kemudian konsep yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin dalam menata salah satu contoh misalnya Sungai Ahmad Yani ini. Kita akan tunggu agar jangan sampai tadi kata Bang Akbar, ketika banjir terjadi, kita gagap, kita panik, itu yang kemudian membuat kita kembali terulang dengan bencana 2021.
Terima kasih Bang Subhan, terima kasih Bang Akbar, dan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, ngobrol pinggiran terkait dengan apa kabar revitalisasi sungai Jalan Ahmad Yani di Kota Banjarmasin. Dari Warkop Nusantara kilometer 5 Banjarmasin, demikian ngopi kita kali ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang.